Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syihabuddin Lubis, dengan nomor NIM tercantum di layar tersebut. Oke, saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan singkat tentang metodologi sintaksis. Mohon maaf, pembahasan singkat tentang morfologi, sintaksis, dan semiotik. Langsung saja, pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Secara khusus, morfologi memeriksa bagaimana kata-kata dibentuk, bagaimana morfem-morfem, maksudnya unit terkecil pembentuk kata dalam makna, diatur, dan bagaimana kata-kata dapat diubah melalui afiksasi, reduplikasi, atau perubahan internal. Morfologi membantu kita memahami struktur internal kata dan cara kita dapat bervariasi dan berkembang dalam bahasa. Satuan morfologi. Nah, satuan morfologi ini ada dua. Yang pertama itu morfem. Nah, morfem ini adalah satuan bentuk terkecil dalam sebuah bahasa yang masih memiliki arti dan tidak bisa dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, partikel, dan kata dasar. Seperti itu. Yang kedua yaitu kata. Kata adalah satuan terbesar dalam proses morfologi yang berperan sebagai output dan dapat dianalisis atas komponen bagian-bagian yang bermakna. Nah, morfem ini sepahaman saya sih seperti tadi disebutkan bentuk imbuhan berupa imbuhan kata-kata kayak memakan, jadi kata me itu memakan, terus kata-kata dasar lainnya gitu. Terus kata ini memang satu kata gitu, satu kata individu. Oke, kemudian morfem ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu morfem bebas. Nah, morfem bebas ini yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain gitu. Kemudian ada morfem terikat. Nah, morfem terikat ini yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua imbuhan afiksasi sebagai morfem terikat. Selain itu dan bentuk lain yang tidak dapat berdiri sendiri juga tergolong sebagai morfem terikat. Kalau dalam bahasa Arab, morfem bebas itu seperti kata isim, atau fiil gitu. Sementara morfem terikat ini yaitu berupa huruf, jadi tidak bisa dimaknai secara jelas jika tidak diikat dengan makna kata yang lain gitu. Kemudian ada dua isu pokok dalam morfologi. Struktur kata isu pokok. Yang pertama itu derivasional, morfologi leksikal mengkaji keindahan kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda. Beridentitas ada dua isu pokok dari kata yang menjadi dasarnya. Contoh dalam bahasa itu dari kata yang artinya buku atau kitab. Anda dapat morfologi kata kerja jadi kata yaktubu yang artinya menulis gitu. Kemudian ada infleksional morfologi. Kemudian ada dua isu dalam morfologi. Struktur kata morfologi yang pertama itu dari ini yang mengkaji hasil-hasil pembentukan kata yang berasal dari aksem yang sama. Contoh dalam bahasa Arab, kata kerja menulis, kata ba mengalami infleksi untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada dua isu sekarang dan masa depan. Jadi kata bats yang pertama itu derivasional aktabu morfologi leksikal morfologi tubuh. Lanjut ke pengertian sintaksis. Nah, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, frasa, klausa, dan kalimat dalam suatu bahasa serta aturan
atau pola yang mengatur susunan kata-kata dalam urutan yang tepat untuk menyampaikan makna. Nah, sintaksis membahas hubungan sintaksis antar unsur-unsur bahasa dalam suatu kalimat dan cara elemen-elemen ini diorganisir untuk membentuk struktur gramatikal. Beberapa konsep kunci dalam sintaksis melibatkan fungsi sintaksis, peran tata bahasa, dan hierarki struktural. Berikut adalah beberapa poin penting terkait sintaksis, yaitu bidang kajian sintaksis. Nah, bidang kajian sintaksis ini ada 3, yaitu frasa, klausa, kalimat. Nah, frasa yaitu satuan gramatik atau tata bahasa yang terdiri atas 2 kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi dari klausa atau kalimat, tidak bersifat predikatif. Contoh, ini kampus, dia berlari, dan lain-lain. Kalau contoh dalam bahasa Arab itu at-thalibu mahiro, terus ilahin nas. Kemudian ada klausa. Klausa yaitu satuan gramatika berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Contoh yaitu ini kampus. Nah, jika disambungkan ini kampus saya ini kampus di mana saya belajar gitu. Dia berlari karena dia dikejar seekor anjing gitu. Dalam bahasa Arab itu kan ada anak tholibatun, terus umi takul. Kemudian ada kalimat. Nah, kalimat ini satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan memiliki intonasi final. Intonasi final berupa intonasi berita, tanya, perintah, dan kagum. Jadi sebuah kata berita, kata tanya, kata perintah, dan kata kagum, mengagumi gitu, memuliakan. Kemudian ada pengertian dari semantik. Nah, semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik dalam konteks kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Bidang ini berfokus pada cara kata-kata dan struktur bahasa menyampaikan makna, serta bagaimana makna ini dipahami dan diinterpretasikan oleh pembicara dan pendengar. Ada beberapa jenis makna dalam semiotika. Yang pertama itu makna leksikal. Nah, makna leksikal adalah makna yang bersifat tetap. Oleh karena itu, makna ini sering disebut dengan makna yang sesuai dengan kamus. Jadi makna ini memang sesuai dengan makna umumnya gitu. Contoh kata seniman. Nah, kata seniman ini artinya orang yang menciptakan karya seni. Yang kedua itu makna gramatikal. Nah, makna gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakainya. Kata ini sudah mengalami proses gramatikalisasi, baik pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajukan. Contoh makna gramatikal ini adalah kata kuda. Nah, dari kata kuda ini bisa bermakna berkuda atau kuda-kuda. Kalau berkuda kan berarti kita mengendarai kuda gitu. Contoh kata kuda-kuda itu tidak mesti harus kuda gitu. Tapi kata kuda-kuda itu kayak sebuah posisi dalam seni bela diri. Terus masih banyak lagi lah. Yang ketiga itu makna referensial. Nah, makna referensial ini sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial atau kata referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kumbang, biru, dan buku adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata gitu. Yang keempat yaitu makna non-referensial. Nah, makna non-referensial ini makna adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya itu kata dan, atau, dan karena kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata, jadi tidak ada bentuk fisik gitu. Kemudian ada makna kata denotatif. Nah, pengertian makna kata denotatif ini adalah
pengertian makna kata yang sebenarnya. Artinya makna kata tersebut tidak dapat tafsiran lain yang agak menyimpang dari makna sebenarnya. Contoh, ayam itu mati, tidak bernyawa. Jadi ya udah, maknanya yaitu ayam itu mati gitu, tidak ada makna yang lain. Kemudian makna konotatif. Nah, sebuah kata tersebut mempunyai makna konotatif atau apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Positif dan negatifnya nilai rasa sebuah nilai rasa sebuah kata seringkali juga terjadi sebagai akibat digunakannya referen kata itu sebagai sebuah perlambang. Jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang positif, maka bernilai rasa yang positif dan sebaliknya. Seperti kata santri, siswa, ataupun gadis. Jadi kata ini kayak seperti kata julukan. Namun kata julukan ini bukan kata khusus, tapi melainkan bisa juga di umum. Kalau kata-kata kasar, negatif atau berdampak negatif itu ya seperti banyak orang-orang yang menggunakan kata tersebut. Cuman ada juga kata-kata yang menggunakan positif seperti tadi, santri itu diidentikan dengan orang yang menuntut ilmu di pesantren, kalau siswa di sekolah. Yang ketujuh yaitu ada makna asosiatif. Nah, makna asosiatif ini adalah makna kata yang berkenan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi berani, dan juga kata api itu bisa juga digantikan dengan berani. Kemudian ada makna idiomatik. Yang kedelapan itu makna idiomatik. Nah, makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Idiom dibedakan menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang semua urusannya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contoh, banting tulang artinya bekerja keras. Kayak contoh lain adalah rumah sakit yang memang rumah sakit itu tempatnya orang-orang sakit gitu. Kemudian sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Contoh, daftar hitam artinya daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau dianggap bersalah gitu. Yang kesembilan itu ada makna peribahasa, figuratif atau kiasan. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengenal itu apa itu peribahasa gitu. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasan. Contoh, seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal hewan dua orang yang tidak pernah akur. Jadi banyak peribahasa-peribahasa yang lain. Oke, lanjut ke pembahasannya itu relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. Prinsip relasi makna ada 4 jenisnya, yaitu prinsip kontiguitas, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna sama atau mirip. Nah, prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut sinonim. Jadi ada persamaan makna gitu dalam beberapa kata. Kemudian ada prinsip komplementasi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan makna kata yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut antonimi, yaitu antonim atau yang biasa kita sebut antonim, perlawanan kata. Kemudian ada prinsip overlapping, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki makna yang berbeda atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna yang berbeda. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonimi dan polisemi. Kemudian yang keempat itu prinsip inklusi.
Nah, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata mencakup beberapa makna kata lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut hiponimi. Dari penjelasan tadi bisa diperinci lagi, yaitu yang pertama itu kan sinonimi. Nah, sinonimi ini adalah relasi makna antar kata, frasa atau kalimat yang maknanya sama. Itu sama. Nah, seperti contoh saya, aku, hamba, beta, gue, aneh. Nah, itu sama gitu. Jadi dalam satu makna yang sama, satu kata beda kata tapi maknanya sama ya. Berarti diri sendiri, pribadi diri sendiri. Kemudian ada polisemi. Nah, polisemi menunjukkan bahwa satu kata frasa memiliki lebih dari satu makna. Contoh seperti racun ular, dapat, mampu, kursi. Nah, kursi itu bisa sama dengan tempat duduk, kekuasaan atau jabatan gitu. Bisa itu ya bisa atau racun ular. Kemudian ada homonimi. Nah, homonimi adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan dan pelafalan tetapi maknanya berbeda seperti tahu. Nah, tahu ini ada dua, yaitu mengerti tahu. Yang kedua itu dari makanan dari kedelai putih yang digiling halus dan rebus dan dicetak. Kemudian ada antonimi. Antonimi itu atau juga antonim. Antonimi atau oposisi makna, relasi kata yang bertentangan makna. Jadi kata antonimi atau antonim ini memiliki perlawanan kata gitu, mempunyai lawan kata. Contohnya itu kayak panas, lawan katanya itu dingin. Nah, pertanyaan itu apa benar suatu kata hanya dapat dipertentangan dengan satu kata lain saja gitu. Kemudian ada hiponimi. Nah, hiponimi adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas, bawah, atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain karena ada kelas atas mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil dan ada kelas bawah yang merupakan komponen-komponen yang tercakup dalam kelas atas itu. Kata yang berkedudukan di kelas atas ini disebut superdinat dan kata yang berada di kelas bawah disebut hiponim. Istilah superdinat dan hiponim adalah istilah semantik. Contoh nama Januari, Februari. Nah, itu termasuk April. Hiponim dari kata bulan. Ikan adalah sementara superordinat itu himpunannya tongkol, gabus, lele, terus teri gitu. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.